Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Hardika Putra. Saya perwakilan dari Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan dengan topik COVID-19 dan berikut yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Pertama, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit. COVID-19 hanya menyebabkan penyakit saluran pernafasan dan menimbulkan gejala seperti demam, cepat lelah, letih, pegal linu, nafas sesak, dan susah bernafas, sakit tenggorokan maupun batuk kering. Beberapa kasus yang terjangkit bisa menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat atau tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Apa itu coronavirus? Coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus corona tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Lalu bagaimana tatanan kehidupan masyarakat selama masa pandemi COVID-19 ini? Dapat kita sadari, COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan kita, baik secara sosial maupun ekonomi. Seperti yang sudah kita rasakan bersama di tempat kegiatan pariwisata, olahraga, meet up, transaksi jual beli, bandara, pelabuhan, sekolah, dan semua instansi publik sangat ketat dalam pencegahan COVID-19. Dapat kita lihat dari banyaknya bentuk-bentuk spanduk di tempat umum yang digunakan sebagai bentuk peringatan sederhana. Selain itu, banyaknya tempat cuci tangan yang disediakan secara tidak langsung membuat kita selalu diingatkan untuk mencuci tangan. Saking giatnya tindakan preventif, pencegahan COVID-19, pemerintahan wajib untuk selalu menggunakan masker apabila keluar rumah dan diwajibkan vaksin. Hal ini tentu dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat Indonesia bersama, bukan untuk kepentingan pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu. Selama angka COVID-19 semakin tinggi, masyarakat mulai menjalankan suasana kehidupan baru. Hadirnya COVID-19 membuat semua orang sangat terpukul dengan kondisi yang sangat terjadi. Semua orang yang kemudian harus di rumah. Semua mahasiswa atau pendidik harus mengikuti proses pembelajaran secara daring atau online. Semua pekerjaan dihentikan atau dikurangi karena adanya COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap kehidupan yaitu di mana kehidupan terasa sangat membosankan, keterpurukan, atau terpukul dengan kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat. Selama COVID-19 yang dimana apabila kita ingin melangkah kita dibatasi dengan suatu aturan. Selain itu, pandemi COVID-19 sebagaimana dinyatakan oleh WHO ini sudah berdampak global. Oleh karenanya, kemungkinan besar juga akan berdampak kepada potensi krisis atau operasi global. Lalu apa saja dampak ekonomi dari pandemi virus corona di Indonesia? Ekonomi Indonesia adalah pertama kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok, sebagaimana yang kita tahu bahwa Cina dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan bahan kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karenanya kita juga melihat beberapa kebutuhan pokok kita berdampak kelangkaan dari impor bahan baku, terutama itu akan kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Oleh karenanya bisa jadi kalau misalnya ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan kemudian berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan ada dampak dari sisi kapital outflow atau kafir reversal yang cukup signifikan.
Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan, sehingga kita melihat ekonomi di Indonesia cenderung berada pada zona yang terus-menerus merah. Lalu langkah apa saja yang dapat kita ambil untuk mengatasi efek coronavirus dalam sektor ekonomi? Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan. Dimensinya ada di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek tentunya bagaimana pemerintahan dalam hal ini menjaga kestabilan harga. Dari sisi kestabilan harga berarti kita harus berbicara mengenai relaksasi impor untuk kebutuhan bahan-bahan baku, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan barang-barang konsumsi. Dan kemudian menjaga agar stok pangan dan stok kebutuhan tersebut yang terkait dengan industri tetap ada dan tidak habis. Untuk dijaga menengah, selain kita juga harus mencari pasar baru selain Cina untuk target ekspor maupun impor. Juga kemudian harus dilakukan beberapa intervensi kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini, daya masyarakat akan berdampak kalau ada shock dari sisi harga yang meningkat. Oleh karenanya, dalam hal ini pemerintahan dirasakan perlu untuk mengeluarkan kartu prakerja atau BLT supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomiannya tidak berdampak cukup serius. Dan di dalam konteks ini kita juga bisa banyak berharap karena secara fundamental sebagai tidak ada yang tahu atau belum ada yang sangat terganggu. Mungkin kita akan menderita di tahun 2020, tapi apabila virus COVID-19 ini selesai dirasakan, perekonomian di Indonesia akan kembali berjalan normal dan cukup besar. Berikut upaya-upaya sederhana yang dapat mengatasi perkembangan COVID-19, yaitu kita dapat melakukan dengan tetap memakai masker ketika keluar rumah, mematuhi protokol kesehatan, mematuhi peraturan dan anjuran pemerintah dalam upaya untuk menjaga keamanan kita bersama di masa pandemi ini, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan massal. Demikian penyampaian gagasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian gagasan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.